Ya, kita akan memulai satu pengenalan kita akan Roh Kudus yang mungkin kita banyak belum tahu ya. Jadi hari Kamis itu saya sudah jelaskan tentang hal ini ya. Dan saya akan mengulang sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu jika pagi hari ini kembali kami mendapatkan satu kesempatan yang sangat indah belajar bersama firman-Mu, dan khususnya kami dibawa melalui firman yang ajaib, yang menjadi manusia, kami dibawa untuk mengenal Roh Kudus yang selalu membawa seluruh kehidupan orang-orang percaya, sungguh-sungguh disempurnakan melalui pengudusan, melalui penyucian hidup, dan pentahiran. Kami bersyukur jika kami selama ini belum mengerti dan belum banyak kenal tentang karya Roh Kudus ini. Bawalah hati kami untuk benar-benar kami mendapatkan satu kebenaran dan satu hati yang bisa rendah hati di hadapan Tuhan, taat dengan hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kami mohon sebelumnya kami bersyukur karena Roh Kudus telah tinggal dan menetap dalam hati kami. Dan dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kami, hati kami, walaupun kami seringkali tidak bersama dengan hati Tuhan. Kami seringkali lebih condong kepada dunia ini, tetapi Roh Kudus diberikan dan dianugerahkan melalui janji Tuhan Yesus dan tidak akan meninggalkan kami. Dia diam bersama kami selama-lamanya. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan satu jaminan ini. Terima kasih Roh Kudus dan terima kasih Bapa. Kami siap untuk diajar melalui Engkau dan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita baca Roma pasal 8 ya. Saya ulangi sedikit ya, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat ke-11. Ya. Mana ini? Ya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Dan jika roh dia itu Roh Kristus ya. Roh Tuhan Yesus. Ya, Roh Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus ya. Jadi kita jangan bingung. Roh Allah, Roh Yesus yang sudah saya jelaskan beberapa minggu lalu tentang Roh Kudus. Roh Yehova, Roh Elohim, Roh Tuhan ya, terus Roh Kudus, Roh kebenaran atau Roh penghibur. Nah, itu sama semua, Parakletos ya. Itu adalah Roh Kudus. Jadi bukan rohnya Tuhan Yesus, maksudnya ya Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus, bukan. Tapi Roh Kudus itu ada pribadi lain. Ya, itu disebut sebagai Roh Allah, Roh Dia, Roh Yesus. Dan jika Roh Dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, perhatikan ya, perkataan diam itu dituliskan 2 kali. Jadi penjelasan bahwa dia diam, baru dia berkarya, dan dia berkarya waktu kamu ada di dalam Kristus. Jadi 2 ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, jadi roh dia itu Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus membangkitkan Yesus. Yesus yang mati karena menanggung dosa kita, dan tubuhnya yang 3 hari itu di dalam kubur, yang membangkitkan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Dia. Jadi Tuhan Yesus itu dibangkitkan siapa? Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, ini nanti kita akan belajar apa arti kebangkitan itu bagi kehidupan kita. Dari sini kita belajar bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi semua orang mati itu yang dibangkitkan Roh Kudus atau yang dibangkitkan dari kematian, dari murka Allah, dari kebinasaan, dari kutukan, itu satu-satunya manusia
dan tidak ada manusia lain yang dibangkitkan Roh Kudus, anak manusia yang pertama, yaitu Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi ini kita catat dalam pikiran kita, jadi Yesus itu adalah Adam yang kedua, mewakili seluruh umat manusia yang baru, perjanjian yang baru, dan bangsa yang baru, imamat rajani. Dan Adam yang pertama jatuh dalam dosa, dan seluruh manusia diwakili Adam jatuh dalam dosa dalam kerajaan ke-8. Dan mereka tidak bisa menolong dirinya. Nah, di dalam Adam kedua dan Adam yang pertama juga disebut sebagai Adam yang dalam manusia adalah manusia yang sulung, manusia yang benar, manusia yang akan membenarkan semua manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam Kristus Roh Kudus bekerja dan dia membangkitkan Kristus yang mati, dan Yesus menjadi hidup di dalam kekuatan kebenaran dan rohnya itu, dan dia terlepas dan tidak ada lagi yang bisa mengikat seluruh daripada hidup Tuhan Yesus karena dia dalam kebenaran dan dia tidak berdosa. Dan seluruh dosa yang dia tanggung itu kemudian dilepaskan. Dilepaskan itu artinya dipatahkan dan dikalahkan. Sengat maut, maut yang membuat manusia mati. Hukuman kekal, hukuman yang kedua, hukuman yang selamanya. Nah, itu sudah dipatahkan dan sudah ditawarkan racunnya. Jadi kalau itu racun ular, sengat maut, racun ular itu sudah dimatikan, dilumpuhkan, dan sudah tidak bisa menyengat lagi dan mati. Jadi kerajaan ke-8 dikatakan Tuhan Yesus bahwa iblis jatuh dari langit, itu artinya apa? Kuasanya sudah dikalahkan. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati mengertinya. Jadi bukan berarti semua iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan tidak ada yang menggoda kita dan kita pasti orang akan benar. Enggak seperti itu. Tapi kuasa kematiannya, kuasa mautnya, kuasa hukuman kekalnya, nah bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, itu sudah tidak akan menimpa kita. Ya. Hukuman kekal dari Tuhan itu, murkanya itu, karena ditimpakan pada Kristus dan diterima. Nah, waktu dia menerima itu dan di dalam kematiannya, Tuhan Yesus mau tidak mau, dia membutuhkan satu kuasa di dalam hidupnya untuk apa? Untuk mengangkat dia, membangkitkan dia. Jadi Roh Kudus membangkitkan dia dari kematian itu, ya di dalam kematian itu, maka Yesus dibangkitkan dalam kematiannya dan diangkat oleh Roh Kudus dan hidup dalam manusia baru dan manusia yang tidak lagi bisa ditaklukkan oleh maut dan tidak akan menerima lagi kutukan dan murka karena dia sudah mematahkan kutukan itu. Jadi sudah membereskan. Jadi tidak ada lagi dosa yang bisa, kutukan yang bisa menimpa dia karena dia sudah mengalahkan semuanya. Dan ini jadi dia membersihkan dan mentahirkan semua. Dan keturunan di bawah Kristus di dalam rohnya itu akan mendapatkan jaminan tidak akan dibinasakan dan dimurkai Tuhan dan dibuang dalam neraka. Dan itu jaminannya. Nah, jadi Roh Kudus membangkitkan Kristus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi kita lihat ya, jadi Roh Kudus membangkitkan Tuhan Yesus di dalam seluruh penderitaan dan kematiannya itu dia dibangkitkan. Nah, terus Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mendiami kita dan supaya Roh Kudus bisa berdiam bersama dengan kita, diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus memakai kebangkitan Kristus dan kematiannya itu menjadi tempat di mana dia ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi darah daging Tuhan Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, di dalam darah daging itulah Roh Kudus memeteraikan kita, dan bukan hanya memeteraikan, dia tinggal di dalam diri kita. Jadi, meterai itu kan darah Kristus Yesus sendiri yang menjaminnya. Dan bagaimana jaminan hidup Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang melepaskan seluruh belenggu dosa ini menjadi bagian kita dan menjadi janji Tuhan yang harus kita miliki. Dan kita tidak akan bisa dikalahkan oleh maut, walaupun kita akan mati nanti dalam daging kita dikubur, Tuhan akan mengatakan kamu akan dihidupkan, kamu akan dibangkitkan. Dengan apa? Dengan kebangkitan Kristus, dengan darahnya, dengan tubuhnya yang sempurna itu, maka kamu diberikan jaminan dan kamu akan dibangkitkan. Jadi Roh Kudus membangkitkan Kristus, dan kemudian dengan kebangkitan Kristus, dengan kehidupan Kristus ini yang baru, yang tidak bisa ditakluk oleh maut, yang tidak ada murka lagi, maka itu dijaminkan kepada kita. Jadi hidup Kristus, kebangkitan Kristus membangkitkan hidup kita, tubuh kita, dan kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan sama seperti saya gini kan,
Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri saya, dan dia tinggal melalui apa? Melalui darah Kristus dan tubuhnya yang dipecahkan bagi kita. Dan ada dua bagian, darah dan tubuh Kristus yang menjadi bagian kita. Dia juga memberikan kebangkitan, tubuh kebangkitan kepada kita. Tubuh kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita nanti di akhir zaman menjadi tubuh yang baru, yang tubuh yang tidak bisa dikuasai dosa, tubuh yang tidak akan bisa berbuat dosa, dan tubuh yang akan menjadi tubuh kemuliaan. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kebangkitan Kristus dipakai oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus membangkitkan Kristus, maka kebangkitan Kristus dipakai untuk membangkitkan kita, membangkitkan tubuh kita, dan juga membangkitkan roh kita. Ya, dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus melahirbarukan, itu membangkitkan jiwa dan roh kita. Tapi tubuh kita masih belum. Tubuh kita nanti akan dibangkitkan. Seperti Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan kemudian kebangkitan dari kuasa Yesus ini akan dipakai Roh Kudus untuk menjamin kita, membangkitkan tubuh kita. Ya, menjaga tubuh kita. Bukan membangkitkan daging kita atau membangkitkan manusia daging kita, bukan, tapi tubuh kita, hidup kita. Kita manusia ini disebut sebagai tubuh itu soma, dan kalau daging itu sarkos. Jadi pneumatos dan sarkos. Jadi Roh Tuhan membangkitkan Kristus. Dengan kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus membangkitkan kita melalui kuasa Roh Kudus dan memberikan jaminan kepada kita bahwa maut, segala belenggu dosa, dan seluruh daripada ikatan dosa itu, kamu yang akan dimurkai Tuhan, itu sudah dilepaskan. Jadi kita sudah tidak lagi menerima kutukan, ikatan-ikatan apapun termasuk ikatan dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka Roma pasal 8 ini judulnya apa? Hidup di dalam roh, hidup di dalam kemerdekaan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kuasa Kristus. Dan itu Roma pasal 8, seluruh isinya adalah kita hidup di dalam roh, dan kita tidak dikuasai oleh dosa, tidak dikuasai dengan banyak hal. Dan kita mau datang pada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan. Dan orang yang sudah dibebaskan itu tidak ada lagi ikatan apapun dengan dosa. Dia harus melepaskan dosa itu. Nah, daging kita ini yang di dalam dosa itu, yang terus masih mempunyai pergumulan keinginan, dan kita memiliki peperangan rohani secara pribadi, itu ada peperangan seperti ini. Jadi waktu kita ditahirkan, kita sudah memiliki jiwa dan roh yang baru, dan kita sudah memiliki kekuatan yang di dalam Tuhan dan jaminan dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa yang dari Bapa itu, dari yang diberikan Bapa kepadaku, baik yang ada di surga, di bumi, dan seluruh sampai di bawah bumi sekalipun, itu sudah diserahkan padaku. Nah, ini semua kuasa ini kuasa apa? Ya, termasuk di dalamnya kita tidak lagi diikat dengan apapun yang berasal dari dunia. Kita yang mengikat dunia untuk memuliakan Tuhan. Kita melayani untuk membawa seluruh hidup kita melayani Tuhan. Ya, apapun talenta kita, terus kemudian pikiran kita, hati kita harus dibawa untuk apa? Dibangkitkan dan diberi kuasa untuk menjalankan kebenaran kehendak Tuhan. Dan yang menjamin kita siapa? Kebenaran sempurna, ketaatan sempurna, dan seluruh hidup Tuhan yang sempurna menjalankan kehendak Allah, itu menjadi jaminan kita. Jadi kalau saya tidak sempurna dalam daging saya, tapi roh saya ngerti apa yang benar, apa yang mulia, apa yang betul-betul sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, roh kita itu yang rohani, ya, jadi yang sudah lahir baru, itu tidak berbuat dosa. Karena kita tahu, tapi tubuh kita ini terus menginginkan dunia ini. Kenapa? Karena memang sudah jatuh dalam dosa. Dan hati kita sudah dikalahkan, sudah dimenangkan oleh Tuhan dan Roh Kudus dalam hati kita. Kita mendapatkan hati yang baru, kita mendapatkan perjanjian baru, dan Roh Allah inilah memakai kebangkitan Kristus menjadi jaminan untuk membangkitkan kita, memberikan kita kuasa, dan menjadi seperti Kristus yang menjadi manusia tidak berdosa lagi. Manusia yang sempurna. Di dalam seluruh kesempurnaan Kristus, kita akan disempurnakan seperti Kristus. Dia hanya mengerjakan ini, siapa pekerjaan ini? Dalam prosesnya, ya Roh Kudus. Ya, saya baca ini ya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus, yaitu Roh Kudus, dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas ya, akan menghidupkan juga tubuhmu
akan menghidupkan juga tubuhmu. Jadi tubuhmu itu mati di dalam dosa, diikat dalam dosa. Dagingmu itu yang mematikan kamu. Jadi tubuh yang di dalam dosa itu, dan dikatakan di situ akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Nah, tubuh kita fana ini karena akan hancur gitu kan. Fana itu artinya tidak kekal. Fana itu akan berhenti dan sementara. Tapi tubuhmu yang fana akan menjadi tubuh mulia dan selamanya. Jadi bersama-sama dengan Tuhan kekal. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi tubuh Kristus, kematiannya itu akan menjamin kita dan diberikan kepada kita untuk mematikan seluruh tubuh kita yang berdosa. Daging kita itu akan ditaklukkan oleh apa? Oleh tubuh Kristus yang mati, yang mengalahkan sengat maut itu, yang dia persembahkan sebagai bait Allah. Tubuhnya kan bait Allah. Dan itu diberikan kepada kita, dan kita diam di dalam bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi hatimu, dirimu, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Bahwa tubuh kita ini sekarang sudah tubuhnya Kristus, sudah miliknya Kristus, sudah seluruh keinginan Kristus menjadi keinginan saya, dan seluruh the whole of Christ, semua dalam Kristus itu menjadi milik saya. Ya, jadi milik saya. Jadi ini adalah satu jaminan dari Tuhan. Nah, yang selanjutnya kita akan tahu, kalau Roh Kudus membangkitkan Kristus, bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Kan dia mati. Jawabannya Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Kok tahu? Nah, kemarin saya sudah bahas ya, dalam Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 17 dikatakan bahwa aku memberikan nyawaku dan aku bisa mengambilnya. Nah, coba kita baca ini ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi jelas ya. Yohanes 10 ayat 11. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi dia memberikan nyawanya dan dia mengambil nyawanya. Artinya dia juga bangkit, dan siapa yang dia membangkitkan dirinya sendiri? Roh Kudus membangkitkan dia, dan dalam Galatia pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak juga membangkitkan anak. Ya, saya tidak menceritakan tentang apa karya Bapak membangkitkan anak dan apa yang dikerjakan Bapak dalam membangkitkan anak. Nah, saya tidak bahas hari ini. Nanti di khotbah tahun depan itu saya berkhotbah tentang Bapak, Allah Bapa dalam konsep-konsep Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah Roh Kudus juga sama. Dan kita hari ini belajar tentang Roh Kudus ya. Jadi jelas sekali, Bapak juga membangkitkan anak. Roh Kudus membangkitkan anak, dan anak juga membangkitkan diri sendiri. Dia memberikan nyawanya, dia mengambil nyawanya. Ya, istilah mengambil itu menarik dan mengangkat dan bangkit hidup. Jadi nggak mati lagi. Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi saya berikan ya, Bapa membangkitkan Yesus di antara orang mati, dan dia membangkitkan dia untuk apa tujuannya? Cuma satu, Sir. Dia menjadi satu anak sulung yang sangat berkenan pada hati Bapa, dan di dalam kesulungan anak Kristus yang menjadi anak kesayangannya, anak tunggalnya, kita dibuka dan kita diberikan apa? Hak sebagai saudara-saudara di dalam Kristus, dan berhak disebut sebagai anak-anak Bapa surgawi. Jadi waktu Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa, waktu Allah Bapa membangkitkan Kristus yang mati, dan dia membangkitkan itu, dan dia menjadi manusia yang sulung, manusia yang sempurna, itu adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan gambarnya rusak. Dan siapa yang mengembalikan gambar ini? Gambar yang dibangkitkan, gambar yang ditahirkan, gambar yang kemudian disempurnakan, dan gambar yang sempurna ini yang berkenan kepada Bapa, yaitu Kristus, gambaran Allah. Nah, saudara, di sini kita menemukan satu kunci. Bapa itu menciptakan manusia serupa dengan gambar Bapa, gambar dengan anak, gambar Allah ya. Dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, gambarnya rusak. Dan gambar itu kemudian diperbarui. Di mana diperbarui gambar itu?
Maka Bapa membangkitkan anak dalam rupa manusia yang baru, dengan tubuh yang baru, dengan kuasa Bapa itu, dan menjadi manusia sulung, menjadi Adam yang baru. Dan seluruh manusia akan hidup dan dilahirbarukan, diciptakan ulang di dalam tubuh kemuliaan kebangkitan Kristus. Bapa yang menyatakan kuasa ini, dan melalui tubuh Kristus, seluruh umat manusia disebut sebagai sesama di dalam Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah, kasihilah sesamamu itu akan menjadi mengkerucut dan menjadi satu kesatuan. Jadi Kristus akan mengasihi sesamanya, sesama yang akan terus dikasih selamanya, dan sesamanya akan berhenti, akan dihakimi. Dan sesamanya yang terus bersama dengan dia, itu adalah orang-orang yang saudara dia, daging dia, tubuh dia, dan memiliki roh dia. Disebut sebagai sesama yang kekal. Jadi kasih Allah itu kasih yang kekal. Kita mengasihi Allah, mengasihi dengan kekal. Dan kita juga mengasihi sesama kita, harus sesama kasih yang sempurna, kasih Allah, kasih yang kekal. Jadi kalau orang-orang berdosa, itu bukan sesama kita. Nanti tubuh kita sempurna. Orang-orang yang sesama, yang kita kasih adalah orang-orang yang sama memiliki hidup yang kekal. Barulah bersama dengan kita. Jadi yang masuk neraka apa? Itu bukan sesama salah lagi. Kenapa? Dia binasa. Jadi kita di dunia ini akan melihat bahwa waktu Tuhan menyatakan kasihlah sesamamu manusia, kita mengasihi dengan kita tidak tahu siapa sesama kita. Yang di dalam Kristus, yang di dalam kesempurnaan itu. Tapi kita mengasihi mereka. Kita mencurahkan kemurahan Tuhan, kita mencurahkan kebaikan Tuhan, kita mencurahkan belas kasihan Tuhan. Dan dengan kasih Allah itu, dengan kekuatan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menghakimi orang-orang yang tetap menolak Kristus. Yang dibangkitkan manusia yang sempurna ini menjadi seluruh daripada hidup kita. Kebangsaan baru kita. Kemanusiaan baru kita. Dan waktu kita menolak ini, maka kita dibuang oleh Tuhan dan kita dibinasakan oleh Tuhan. Dan bukan lagi sesama kita. So, ini rahasia kasih Allah kepada umatnya yang diberitakan oleh Kristus. Kasih yang baru itu, kasih yang sudah lama tapi baru, itu adalah kasih yang kekal. Jadi arti kekal, arti kasih Allah kekal, itu bukan hanya berlaku di dunia ini. Kasih itu akan menembus seluruh hidup yang kekal. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kasihlah sesamamu. Itu sesamamu itu nanti dibagi menjadi dua. Sesama yang bersama dengan Tuhan selamanya, dan sesama yang diberikan kesempatan Injil untuk membuka hatinya. Kalau tidak mau, kamu dibuang oleh Tuhan, dimasukkan dalam hukuman yang kekal. Dan kamu bukan lagi sesama saya. Kenapa? Karena kamu tidak bersama dengan saya selamanya. Karena kasih itu kekal. Dan Tuhan memberikan murkanya, bukan kasihnya di surga. Jadi kasih yang ada di dalam hidup manusia itu dibawa sampai surga. Tapi yang menolak kasih itu adalah masuk dalam neraka. Jadi neraka itu tidak ada kasih Allah, tidak ada belas kasihan Allah, tidak ada hati yang diberikan untuk bertobat, dan semua selesai. Ini kuasa daripada kebangkitan Kristus. Bagaimana Allah membangkitkan. Jadi kita melihat bahwa Bapa itu memberikan kita jiwa anaknya. Jadi kemanusiaan anaknya, tubuh darah anaknya. Untuk apa? Supaya kita semua menjadi anak-anak terang, anak-anak surgawi, anak-anak Bapa yang di surga. Jadi kebangkitan Kristus ini menjamin kita, kalau kita percaya pada Dia, kita akan dibangkitkan di akhir zaman, dan kita akan menyebut melalui Roh Allah, ya dalam Galatia juga, melalui Roh Allah, dan dimampukan oleh Roh Allah supaya kita menyebut Allah itu Bapa kita. Saudara, ini luar biasa. Ini rahasia firman Tuhan yang betul-betul kita harus tahu bahwa Bapa sendirilah yang akan menjadikan kita melalui Kristus anaknya menjadi anak-anak surgawi. Jadi Allah Bapa punya anak cuma satu, tunggal, hanya Tuhan Yesus. Dan kita bukan anaknya, tapi kita anak-anak Bapa surgawi, anak-anak angkat Bapa surgawi di dalam anaknya, di dalam Kristus, di dalam tubuhnya, di dalam kebangkitannya. Supaya apa? Kita tidak lagi masuk dalam neraka. Kita dijamin akan bersama-sama di surga kekal selamanya. Itu yang bisa jamin siapa? Tubuh kebangkitan Kristus dan kematian Kristus. Ya, jadi ini saya ulang ya. Jadi kita tahu bahwa Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus dibangkitkan Roh Kudus. Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Dan semua ada fungsinya, ada dampaknya, dan ada berkatnya.
ada kuasanya. Dan apa yang kita terima? Kita menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam Kristus kita menerima seluruh dari kasih Allah yang sempurna. Dan kita dijamin, dan tubuh kita akan dimuliakan dan akan diangkat, dan tubuh kita tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ya, tubuh kita. Jadi kita waktu mati, kita kan mengalami satu resiko dosa manusia. Kamu akan mati. Dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali pada tanah. Ya, itu kan dikatakan firman Tuhan. Nah, bagaimana debu dan tanah yang sudah mati, yang fana ini, dibangkitkan oleh Tuhan. Tubuh kita yang hancur ini, itu dibangkitkan oleh Tuhan. Bagaimana? Saudara, itu hanya kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya kuasa yang orang-orang inginkan, terjadi satu mujizat, terjadi satu kehidupan yang dibukakan, terus kemudian terjadi kesembuhan. Saudara, itu terlalu kecil mengetahui, dan kita menerima kekuatan kuasa Roh Kudus mengukurnya hanya sebagian kecil, itu terlalu kecil. Kalau kita mengerti ya, jadi orang buta melihat, rasul-rasul bisa lakukan, bukan hanya Tuhan Yesus. Dan itu pun dari Tuhan Yesus semua. Itu pun dari Roh Kudus sebenarnya. Dan waktu kita bisa melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara pelayanan yang luar biasa, ada satu perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh kita manusia. Para rasul nggak mungkin melakukan ini, malaikat nggak mungkin melakukan ini, dan nabi-nabi nggak mungkin melakukan ini, imam-imam besar nggak mungkin melakukan ini. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa itu? Saudara, bangkit dari kematian dan memberikan tubuh Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kutukan, yang mengalahkan seluruh dosa itu diberikan pada kita. Dan ini berita inilah berita Injil. Jadi berita Injil bukan berita mujizat, bukan hanya berita-berita cuman, kehidupanmu akan diselesaikan oleh Tuhan, kamu akan lancar hidupmu. Bukan, saudara. Berita Injil yang paling membuat kita mempunyai iman yang baik, benar, atau iman yang sia-sia, itu beritanya adalah kebangkitan Kristus di dalam tubuh yang sempurna dan dijaminkan bagi kita. Nah, berita inilah yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Mujizat dan semua nubuatan masih bisa dilakukan oleh manusia, oleh nabi, oleh rasul, semuanya. Tapi kebangkitan Kristus, kemenangan di atas maut, saudara, itu tidak ada yang bisa lakukan. Dan Roh Kudus waktu melakukan ini, dan Tuhan Yesus juga melakukan ini, Bapa juga melakukan, dan hanya Allah yang bisa melakukan. Apa kuasa Roh Kudus yang paling tertinggi adalah membangkitkan Kristus dari mulai dia lahir, melahirkan Kristus, mengandung seluruh daripada di dalam tubuh Maria itu, dan Roh Kudus menaungi kandungan Maria, dan dia kemudian memberikan karyanya, dan Roh Kudus kemudian memberikan anugerahnya. Maria bisa melahirkan manusia menjadi Allah, dan itu sama kuasanya. Jadi waktu melahirkan semesta alam, Roh Kudus kemudian mendiami bumi yang belum berbentuk, dunia yang tidak berbentuk, yang kapur, yang kemudian gelap gulita, yang kacau balau, gelap itu. Dan Roh Kudus kemudian melahirkan seluruh daripada karya Allah, hari pertama, hari kedua. Dan sama dengan Kristus dalam kandungan Maria, Roh Kudus juga mempunyai karya, kemudian melahirkan dan menyatakan manusia menjadi Allah, dan lahir dari seluruh malaikat terkagum-kagum. Seluruh malaikat melihat itu, wah, luar biasa ini. Dan mereka bersorak-sorak, mereka menyanyi-nyanyi, mereka gegap gempita merayakan hari lahir Kristus. Allah menjadi manusia, dan itu dilihat gembala-gembala. Dan ini kuasa yang luar biasa. Siapa yang bisa membawa Allah menjadi manusia, lahir di dalam naungan kandungan Maria? Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan menaungi engkau sampai engkau melahirkan anak itu. Jadi siapa yang berkarya dalam kandungan sehingga manusia Kristus dibentuk? Siapa yang membentuk ini? Roh Kudus. Saudara, ini sesuatu yang pikiran yang di luar dimensi kita. Nah, saya sudah beritahukan tentang spiritual dimension ya beberapa minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingin belajar lagi, bisa lihat di YouTube-nya. Jadi di sini kita lihat ada spiritual dimension yang tidak mungkin dimengerti pikiran kita, tidak mungkin diolah oleh kemampuan rasio kita, akal budi kita. Karena itu pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan hanya dilakukan oleh Allah. Allah menjadi manusia dan lahir menjadi manusia. Itu karya Roh Kudus. Dan waktu membangkitkan Kristus, juga karya Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, saudara.
Waktu Tuhan Yesus mengalahkan maut dan dia bisa mengalahkan seluruh daripada dosa, itu Roh Kudus menyertai dia. Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, Roh Kudus menyertai dia. Waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib dan bersama-sama dengan seluruh umat manusia dan dia menyerahkan nyawanya, dan Roh Kudus hadir bersama dia, sedih bersama dengan dia, berduka bersama dia karena hati manusia. Roh Kudus ada di sana bersama dia dan kekal, dan tidak terlepas dalam kematian Kristus. Bapa tidak terlepas dari kematian Kristus. Dan seluruh daripada karya Kristus itu hadir penyertaan Roh Kudus. Dan ini sangat sangat membuat kita tertekun gitu, takjub bahwa Roh Kudus itu betul-betul roh yang sempurna. Jadi membangkitkan Kristus dalam kematiannya, dalam dagingnya, dan menjadi tubuh yang sempurna. Dan kebangkitan dan tubuh Kristus ini akan dibawa untuk membangkitkan tubuh kita ya, dan membawa kematian Kristus, tubuh yang sempurna ini, yang taat, yang sempurna, menggenapi hukum Taurat, itu dijaminkan kita, diasuransikan kepada kita, bahwa kita akan mengalami semua bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami apa? Kemenangan Kristus, ketaatan Kristus, kerendahan hati Kristus, dan seluruh karakter Kristus itu menjadi bagian hidupmu dan tidak akan terlepas dan tidak akan dicabut. Karena kenapa tidak cabut? Karena Roh Kudus yang membawa diam, tinggal dalam hatimu selama-lamanya. Saudara, ini sesuatu jaminan, kekuatan, harapan, dan kita betul-betul merasakan itu menjadi satu kekuatan yang sempurna. Dan kita percaya ini adalah satu karya Allah sendiri, ya. Dan itu sangat mengherankan bagi kita, ya. Jadi roh itu menghidupkan, bukan hanya menghidupkan kalau kita mengerti orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang lahir baru, tapi saudara harus tahu bahwa sebelum itu dilakukan, Roh Kudus itu sudah menghidupkan anak Allah di dalam jiwanya itu, dan waktu dia dalam dagingnya itu, Roh Kudus menjadikan anak Allah itu dan membuat semua itu menjadi manusia yang baru. Jadi bukan menciptakan, ya. Roh Kudus bukan menciptakan Kristus, bukan. Tapi dia menaunginya. Dia tanda petik membuat, bukan menciptakan, tapi menghadirkannya, dan Allah menjadi manusia, dan Roh Kudus itu mendisplaynya dan memberikannya kepada kita, menghadirkannya. Ya, bukan hanya itu, ya. Jadi Roh Kudus bukan hanya pada waktu kandungan, tapi seluruh jalan hidup Kristus itu bersama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak pernah tinggalkan Kristus. Walaupun di kayu salib seolah-olah Roh Kudus meninggalkan Kristus, tetapi Roh Kristus itu tidak pernah meninggalkan Kristus. Manusianya dia di dalam dosa dan dia menanggung dan kemudian dimurkai Allah, tapi dia kembali lagi. Nah, waktu dia kembali menjadi manusia yang diterima oleh Tuhan karena dia tidak berdosa, dan yang membawa itu semua dimuliakan oleh Allah adalah kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dalam maut, dalam hukuman terakhir, dan musuh terakhir manusia adalah maut. Jadi tidak ada orang yang bisa mengalahkan maut. Dan ini perkara satu-satunya. Ya, coba kita lihat, ya, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa, ya, tidak berkuasa membunuh jiwamu. Jadi semua manusia itu bisa membunuh kita, ya kan? Terus gereja bisa dibom, terus kemudian orang-orang Kristen bisa dibakar, bisa dibunuh, bisa dicincang, bisa digantung, gitu kan? Dan itu semua bisa dilakukan tubuhnya, bisa. Tapi kamu jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuhmu, melainkan orang yang bisa membunuh jiwamu. Jadi bukan hanya tubuh, tapi bisa membunuh jiwamu. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan yang selanjutnya, takutlah terutama kepada dia. Nah, dia ini siapa? Yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita lihat ini, ya. Iblis punya kuasa berhenti pada tubuh kita, menggojok tubuh kita, terus membinasakan, membuat kita mati, gitu ya, dalam dosa kita karena kesalahan kita. Dan iblis bisa punya kuasa untuk itu, karena waktu kita melihat Ayub dicobai juga Tuhan membatasi, jangan bunuh nyawanya, tubuhnya boleh kamu hancurkan, boleh kamu macam-macam, tapi nyawanya nggak mungkin. Nah, itu jelas kan. Jadi di sini katakan, janganlah kamu takut terhadap orang yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi jiwa. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, takutlah terutama, yang paling utama, kepada dia, Allah sendiri.
dan kepada Allah sendiri, Bapa atau Roh Kudus, yang bisa membinasakan tubuhmu dan juga jiwamu masuk dalam neraka. Nah, kita ingat peristiwa dalam Ananias dan Safira yang tidak memberikan dengan benar. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Ananias dan Safira melalui Petrus gitu kan, kamu menghujat Roh Kudus, kamu mendustai Roh Kudus. Maka Roh Kudus saat itu langsung membinasakan dia. Tubuhnya binasa, jiwanya binasa, dan mati langsung. Langsung mati. Wah, jadi ini bukan sesuatu yang main-main ya kalau kita ngomong. Kenapa? Karena kita tahu jelas bahwa di dalam Kristus ya, di dalam Kristus kita melihat satu perkara yang indah, yang baik ya di dalam Kristus ya. Jadi kita mendapatkan satu jaminan dari hidup Kristus dan kemudian kita menerima kebangkitan itu dan menerima tubuh Kristus yang sempurna, yang sudah mengalahkan maut dalam ketaatan yang sempurna, dan dia hidup tidak dalam dosa, dia melakukan kehendak Allah dengan sempurna, dan tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa kerut, dan itu dibawa kepada kita oleh Roh Kudus, kebangkitan Kristus, kematian penderitaan Kristus yang berhasil mengalahkan maut, itu dijaminkan kepada kita, dan roh kita dihidupkan, dan dijamin menjadi hidup yang baru, dan tubuh kita akan dibangkitkan. Dan seluruh hidup kita, tubuh kita akan mendapatkan jaminan dari tubuh Kristus yang diam bersama dengan kita. Jadi tubuh kita ini nggak sempurna, tubuh Kristus sempurna bersama dengan kita dalam iman kita. Dan kita memerangi dan meninggalkan dan membuang tubuh yang berdosa ini. Dan akan tuntas, kita akan dibersihkan. Dan kapan itu akan tuntas? Roh Kudus akan membangkitkan kamu dan memberikan tubuh yang baru. Dan ini kita mendapatkan sesuatu yang baru yang selesai. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus, penderitaan Kristus itu bukan sesuatu yang terjadi hanya di kayu salib. Itu terjadi dalam seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, kita menikmati ketaatan Kristus di dalam kehidupan penderitaannya dan kematiannya menjadi bagian hidup kita, dan kita akan menderita bersama dengan Kristus waktu kita menyatakan kebenaran. Termasuk kita menderita dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini nggak mau taat. Tubuh kita ini selalu ingin sesuatu yang berasal dari dunia ini, mau berubah seperti dunia ini, dan kita selalu berada di dalam perlawanannya, dan kita terus berjuang untuk ini. Dan kapan itu akan sempurna? Roh Kudus menjamin, nanti aku akan membangkitkan kamu dengan kuasa kebangkitan Kristus. Tubuhmu, tapi jiwa roh kita sudah menerima bait Allah yang baru, dan tubuh kita belum. Dan ini akan dibangkitkan. Nah, kita akan menerima, dan kita semua akan melihat bahwa tubuh kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, seperti di Yeskiel pasal 36 dan 37 ya. Dan mayat-mayat tulang-tulang kering itu kemudian disatukan, bersatu, dan menjadi satu kesatuan, dan mereka semua tumbuh uratnya, dagingnya, dan kulitnya, dan menjadi manusia yang sempurna. Dan itu semua adalah satu karya Kristus di dalam hidup bangsa Israel yang dijanjikan pada seluruh bangsa. Dan itu menunjukkan satu kebangkitan bangsa yang besar, satu kebangkitan di akhir zaman, dan tubuh itu akan diberikan tubuh yang baru, dan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang tahir, dan itu kuasa daripada Roh Kudus. Ya, ini kau tahu. Nah, ini Roma 8 ayat 11. Roh Kudus membangkitkan Kristus. Ya, kemudian memberikan pada kita. Nah, Saudara, di sini baru kita masuk nanti ya. Jadi kita sudah menerima tubuh Kristus, kebangkitan Kristus. Bagaimana saya bisa bekerja, melayani, dan saya bisa melakukan seluruhnya berkenan kepada Bapa, berkenan kepada hidup Kristus. Nah, yang membawa kita, yang memperkenankan kita, yang membuat kita berkenan adalah pikiran kita selalu disertai dikuduskan Roh Kudus. Hati kita juga sama, dan Roh Kudus bekerja tanpa kita tahu, dengan satu misteri yang luar biasa, karena kemampuan kita nggak bisa menembus kemampuan dunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjamin kita lebih dari pikiran kita, lebih dari hati kita, lebih dari pandangan kita, lebih dari rencana kita, dan Roh Kudus menyertai kita tanpa kita bisa tahu sehebat apakah penyertaan Roh Kudus itu. Yang kita tahu, kita bersyukur karena Roh Kudus menjamin seluruh kehidupan Kristus menjadi milik saya. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan saya. Kerendahan hati Kristus menjadi kerendahan hati saya. Kekudusan Kristus menjadi kekudusan saya. Dan ini dijamin oleh Roh Kudus. Dan kita akan menikmati itu. Jadi orang percaya dalam hidupnya, dia akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dari mana? Dari kematian Kristus yang diberikan pada kita,
dan kita kemudian bisa melayani, bekerja, dan kemudian kita bisa melihat dan ikut di dalam seluruh kegiatan-kegiatan rohani, karena kita mendapatkan jaminan, kita mendapatkan Kristus dalam hidup kita, dan Roh Kudus menghidupkan kita, menghidupkan hati kita, pikiran kita, dan kita melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan semua Roh Kudus semua ini. Jadi mulai kita lahir baru Roh Kudus, kita kemudian diberikan jiwa yang baru Roh Kudus, dan di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan itu, tubuh dan darah Kristus itu dalam hidup Kristus, kebangkitan Kristus, dan kemudian Roh Kudus menggarap kita, dan kita bisa melakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mulut kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita, dan kita bisa memuliakan Tuhan, dan kita bisa berkenan waktu ibadah, walaupun kita dalam kelemahan, suara kita falas, pikiran kita kemana-mana, Roh Kudus yang menolong kita dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, dengan penderitaan yang tidak bisa terkatakan. Roh Kudus itu waktu kita ibadah menderita luar biasa. Kenapa? Karena pikiran kita itu kemana-mana. Hati kita itu selalu nggak bisa konsentrasi. Dan kita bisa dalam kelemahan-kelemahan. Dan Roh Kudus menolong kita. Dan termasuk orang-orang yang melayani dalam karunia-karunia, memainkan musik, menyanyi, memimpin WL, ataupun berkhotbah. Itu Roh Kudus menyertai. Asal yang kita bawakan adalah Kristus. Firman Kristus, darah daging Kristus. Kalau bukan, ya Roh Kudus nggak bekerja. Roh Kudus hanya bekerja kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang abadi, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, dan seluruh apa yang menjadi kerinduan Kristus yang kita utarakan, kita ajarkan. Dan Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus membangkitkan hati orang-orang dan akan menerima bukan hati yang batu, bukan hati yang terhimpit, tetapi hati yang baru. Baru orang-orang yang berhati baru itu waktu kita menerima firman Tuhan dari hamba Tuhan yang hatinya baru, yang hidupnya visinya baru, dan waktu diberitakan hati orang-orang yang baru ini, itu langsung seperti mendapatkan siraman air yang luar biasa. Dia merasakan satu ketenangan luar biasa, satu jiwa dan jaminan, dan dia merasakan sukacita surgawi yang berlimpah-limpah. Karena apa? Karena air mengalir dalam hati kita. Firman itu mengalir terus. Dan kita akhirnya bisa melakukan, melayani, berkenan kepada Bapa. Kenapa? Karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menjamin kita. Roh Kudus yang membimbing kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Dan kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus yang begitu banyak. Dan kita akan belajar ini di minggu mendatang ya, tentang 7 karunia Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Dan kita mengoreksi diri kita. Apakah saya ini sudah menerima kebangkitan Kristus? Apakah saya menerima tubuh darah Kristus dalam diri saya? Apakah saya sudah bangkit dari kematian? Apakah saya sudah bangkit di dalam jiwa saya? Atau saya masih diikat dengan tubuh saya yang masih menginginkan hal duniawi? Dan saya tidak memikirkan kerajaan Allah. Saya tidak memikirkan kebenaran. Saya tidak memikirkan banyak hal. Nah, saudara, kita harus mulai memohon kepada Roh Kudus untuk apa? Untuk membawa hati kita, jiwa kita, sekehendak seturut dengan hati Kristus, hati Bapa. Dan itu yang akan membuat kita bisa melihat apa sih yang diinginkan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak pernah tunduk, tidak pernah meminta, tidak pernah di hadapan Tuhan terbuka, saudara tidak akan bisa melihat ini. Kenapa? Karena itu merupakan satu tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita itu apa? Untuk kita tunduk takluk dan kemudian kita meminta, memohon pada Tuhan. Tuhan pimpin saya, Tuhan berikan saya mau kemana, dan apa yang akan saya lakukan. Saudara, itu kita akan bertemu dengan satu kekuatan Roh Kudus yang akan menjamin kita, akan membawa kita hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi kita hari ini belajar, saudara, pekerjaan terpenting, terindah, terhebat, terutama, yang paling dirindukan, yang paling ultimate, yang paling utama, yang paling tertinggi adalah membawa kehidupan kebangkitan Kristus dan kematiannya sebagai berita Injil itu akhirnya diberikan, dianugerahkan kepada kita. Dan kita menerima Injil yang menyelamatkan ini, kematian Kristus dan kebangkitannya, itu yang menjadi berita dasar seluruh daripada hidup kita, pelayanan kita. Khotbah saya, pengajaran saya, itu semua di situ. Baru saya beritakan pada orang lain. Dan benih ini harus ditaburkan. Jadi benihnya bukan hanya kamu datang mencari roti. Kenapa kamu datang? Mana 10 orang yang saya sembuhkan yang kusta itu? Kemana yang 9? Kemana orang yang semua yang disembuhkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di kayu salib? Mana mereka membela dia? Enggak ada yang membela dia semuanya.
seluruh kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak mempunyai buah untuk melihat Kristus dan bisa melihat Kristus yang disalibkan adalah Mesias. Nggak ada satu kalimat pun. Nggak ada satu kalimat pun dari orang-orang yang pernah disembuhkan, yang pernah melihat Tuhan Yesus karyanya, menikmatinya, mendapatkan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang, 4.000 orang, dan banyak yang lainnya. Dan waktu Tuhan disalibkan, semua berdiam. Saudara, jadi karya-karya yang kita lihat bahwa mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan Yesus untuk menyatakan dia Mesias. Kalau kamu menerima mujizat, ya perhatikan, saudara. Kalau kamu menerima mujizat dan tidak mengaku Mesias di kayu salib, itu adalah kita mendapatkan hati yang sangat keras. Seperti bangsa Israel. Ribuan tahun melihat karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Bukan 1, 2, ribuan mujizat. Mereka tetap hati keras membunuh Kristus. Jadi orang-orang menerima mujizat-mujizat harus menerima pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Kalau kamu tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, waktu Yesus mati di kayu salib, mujizat-mujizat itu tidak akan melahirbarukan kamu. Karena yang bisa melahirkan baru adalah Kristus yang mati di kayu salib dan dia disalibkan dan dia dibangkitkan Roh Kudus, dan melalui tubuh dan darahnya itu kamu akan diberikan iman yang percaya pada dia. Jadi bukan lagi kepada mujizat-mujizat, bukan lagi kepada makanan, minuman, apa yang kamu butuhkan, bukan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, di sini kita belajar Roh Kudus ini mempunyai pekerjaan yang luar biasa, adalah membawa kita untuk tahu yang paling utama dalam hidup kita itu apa, yaitu menerima karya kebangkitan Kristus dan kematiannya menjadi bagian kita. Jadi bukan lagi masalah soal, oh saya makan, minum, saya kerja gimana. Aduh, terlalu kecil. Roh Kudus dibawa ke dalam kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan hidup kita. Saudara, itu sangat merendahkan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang selalu mencari mujizat, mencari karya-karya yang luar biasa ke gereja, mencari hal-hal yang bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyatakan kekuatan hidup Kristus, kebangkitan Kristus dan kematiannya. Saudara, kita sedang di dalam menghina Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus, kita sedang membuang keselamatan. Kenapa? Karena kita tidak akan bertemu Kristus. Jadi kalau saya mencari mujizat-mujizat, saya mencari kebutuhan-kebutuhan saya hanya di situ, dan kamu berhenti, dan kamu tidak percaya kepada kematian Kristus, saudara, seluruh iman kita itu sia-sia. Ya, kita baca terakhir. Ya, yang kemarin juga saya bacakan ini, ya, saya ulangi. 1 Korintus 15, ayat yang ke 12 sampai 14 ya. Kebangkitan kita. Nah, perhatikan, bukan kebangkitan Kristus ya, kebangkitan kita. Jadi ada 3 kebangkitan ya. Kebangkitan di dalam kematian, kebangkitan di dalam dosa, dan kebangkitan tubuh yang kekal nanti di akhir zaman. Jadi kebangkitan dosa, kita dibangkitkan dalam lahir baru, kebangkitan tubuh, ya tubuh, ya kebangkitan tubuh, dan kebangkitan yang kekal, kebangkitan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan dalam hidup kita, kebangkitan dalam lahir baru kita, kebangkitan di dalam hidup kita selamanya nanti bersama dengan Tuhan. Nah, kematian juga ada 3. Kematian di dalam dosa, kematian di dalam tubuh kita masuk kubur, dan kematian yang kekal selama-lamanya. Jadi saya ulang ya, kematian ada 3. Kematian dosa kita yang harus dimatikan, kematian dalam dosa kita. Kematian tubuh kita, karena Adam berdosa, semua manusia mati. Tubuhnya akan dikubur. Dari debu kembali debu, tanah kembali tanah. Dan yang ketiga adalah kematian kekal, kematian hukuman terakhir. Terus ini nggak bisa dilawan siapapun. Ya, oke, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat. Ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 12. Ini kita baca sebagai penutup ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu semua omong kosong. 14. Tetapi seandainya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Sia-sialah pemberitaan kami, mujizat kami, seluruh pengajaran kami, seluruh karya kami, semua apa yang saya lakukan melayani Tuhan dan memberitakan Injil, bermisi bagi Tuhan, itu sia-sia semua. Nggak ada gunanya. Dan banyak orang di dalam gereja melakukan hal ini. Rajin ke gereja melayani, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang diakon, menjadi seorang penatua, menjadi seorang pendeta, penginjil. Saudara, mereka tidak pernah mengerti berita ini. Mereka dalam hidup yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak mengerjakan apa yang diinginkan Tuhan.
Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan dikatakan ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia, tentang Kristus kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi iman kita sia-sia semua. Kenyataannya apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah, binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi nggak ada jaminan. Jika kamu hanya dalam hidup ini saja, menaruh harapan kepada Kristus, menaruh pengharapan hanya pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Hanya dalam hidup ini. Ya, saya ingin Tuhan Yesus memberikan saya pekerjaan ini, saya memberikan ini semuanya. Saudara hanya berpikir seperti itu, maka kita punya iman sia-sia. Maka orang-orang mengharapkan mujizat, mengharapkan banyak hal dalam hidupnya, hanya bergantung pada kebutuhan-kebutuhan yang akan Tuhan jaminkan dan sudah Tuhan jaminkan dalam diri kita. Kita tidak memikirkan hidup setelah ini, hidup setelah afterlife, death, ya. Jadi life after death gitu kan. Hidup setelah kematian, hidup setelah di dunia ini apa sebenarnya? Nah, saudara, jika kita tidak memikirkan itu, seluruh iman kita sia-sia. Kenapa? Artinya kita tidak percaya Yesus mati bagi hidup kita akan mendatang. Kita akan dibangkitkan, akan mendatang. Saudara, iman kita semua dalam kesia-siaan. Dan kita akan berpisah. Kalau saudara tidak percaya itu, dan saudara hanya mengharapkan dalam hidup ini, Kristus yang untuk hidup ini, dan bukan itu mendatang, saudara, imanmu sia-sia. Dan apa gunanya Yesus mati bagi kamu? Untuk membangkitkan kamu, membawa kamu dalam hidup yang kekal. Saudara, kita berdoa baik-baik. Ya. Jadi fokus kita, pelayanan kita, hati kita adalah untuk memuliakan tubuh Kristus yang dimuliakan. Kematiannya dia, itu berita Injil yang akan membawa hidup kita menjadi hidup yang tidak sia-sia. Hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa memiliki ini, mengalami ini, dan memberitakan ini, saudara. Dan kita akan diberkati dengan luar biasa. Bukan berkat jasmani, tetapi berkat satu sukacita surgawi, jaminan keselamatan yang melebihi dari isi dunia ini. Hidup kita yang akan dibawa dalam kekekalan, itu lebih daripada semua dunia ini, emas, perak. Wah, saudara, semua itu sia-sia, fana semuanya. Tapi kita akan mendapatkan Kristus dan kita lebih bekal. Nah, ini hidup yang mendatang. Hidup yang bukan dalam hidup kita ini saja, yang dilihat mata. Tapi iman kita menuju ke depan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.